Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Muliakan nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kasih-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Muliakan nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kasih-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Muliakan nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kasih-Mu,
seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Shalom dan selamat pagi saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Damai dan kasih Tuhan Yesus Kristus bersama kita pada pagi ini. Minggu ini adalah minggu ke-9 selepas Trinity, dan marilah kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tuhan bersama dengan kamu. Doa untuk kesucian semua. Allah yang Maha Kuasa, hati manusia terbentang di hadapan-Mu, semua keinginan diketahui-Mu, dan tiada rahsia tersembunyi daripada-Mu. Sucikanlah hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengasihi-Mu dengan sepenuh hati dan memuliakan nama-Mu yang kudus melalui Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kerana Allah sangat mengasihi dunia, maka Dia memberikan anak tunggalnya Yesus Kristus demi menyelamatkan kita dari dosa kita, menjadi pembela kita di surga dan membawa kita kehidupan kekal. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita dalam penyesalan dan keimanan dan berikhtiar untuk melakukan perintah-perintah Allah serta hidup dalam kasih dan kesejahteraan dengan semua orang. Semua. Allah Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami manusia dalam pikiran, pertuturan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami amat menyesal dan bertaubat akan dosa-dosa kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang mati untuk kami. Ampunilah dosa kami yang lepas, agar kami dapat melayani Tuhan dalam kehidupan yang baru demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Allah Maha Kuasa yang mengampuni semua orang yang benar-benar bertaubat, mengasihani kamu, mengampuni dan membebaskan kamu dari semua dosa kamu, menetapkan serta memperkuatkan kamu dalam semua kebajikan dan memelihara kamu dalam kehidupan abadi melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Gloria. Kemuliaan kepada Allah di tempat tertinggi dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah Raja Surga, Allah Maha Kuasa dan Bapa, kami menyembah-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu, kami memuji-Mu sebab kemuliaan. Gloria. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, Engkau menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa, terimalah doa kami. Engkau sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau saja yang Maha Esa, Yesus Kristus dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Doa untuk minggu ini. Allah yang Maha Kuasa, yang mengutuskan Roh Kudus-Mu sebagai kehidupan dan cahaya bagi gereja-Mu, bukalah hati kami kepada karunia-Mu yang berkelimpahan. Semoga kami dapat menghasilkan buah roh dalam kasih, sukacita, dan kedamaian melalui Yesus Kristus, Anak-Mu Tuhan kami, Dia yang hidup dan memerintah dengan-Mu dalam kesatuan Roh Kudus, Allah yang tunggal sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes, bab yang ke-6, ayat yang ke-25 sehingga ayat yang ke-35. Apabila mereka berjumpa dengan Yesus di seberang tasik, mereka bertanya kepadanya, "Guru, bilakah Guru sampai di sini?"
Yesus menjawab, "Apa yang aku katakan ini benar. Kamu mencari aku, bukan karena kamu memahami maksud mukjizat yang aku lakukan, tetapi karena kamu sudah makan sehingga kamu kenyang. Janganlah berusaha untuk mendapatkan makanan yang boleh menjadi basi, tetapi berusahalah untuk mendapat makanan yang boleh memberikan hidup sejati dan kekal. Itulah makanan yang diberikan oleh Anak Manusia kepada kamu, karena Dia sudah dilantik oleh Allah Bapa." Mereka bertanya kepadanya, "Apakah yang harus kami lakukan untuk melakukan kehendak Allah?" Yesus berkata, "Inilah perkara yang dikehendaki oleh Allah. Percayalah kepada Dia yang diutus oleh Allah." Mereka bertanya kepadanya, "Mukjizat apakah yang dapat guru lakukan supaya kami dapat melihat dan percaya kepada guru?" "Apakah yang akan guru lakukan? Nenek moyang kami makan mana di padang gurun. Seperti yang tertulis di dalam Alkitab, Dia memberikan roti dari surga sebagai makanan mereka." Yesus berkata, "Apa yang aku katakan ini benar. Apa yang diberikan oleh Musa kepada kamu bukan roti dari surga. Bapa-Ku itulah yang memberikan kamu roti sebenar dari surga. Roti yang diberikan oleh Allah adalah Dia yang turun dari surga dan yang memberikan hidup sejati kepada orang di dunia." "Guru," kata mereka, "berilah kami roti itu selalu." "Akulah roti yang memberikan hidup," kata Yesus kepada mereka. "Orang yang datang kepadaku tidak akan lapar, dan orang yang percaya kepadaku tidak akan dahaga selama-lamanya." Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Di dalam pembacaan Injil yang telah diambil daripada Injil Yohanes, bab yang ke-6, ayat yang ke-24 sehingga ayat yang ke-35. Dan khususnya untuk terjemahan bahasa Malaysia, diambil daripada ayat yang ke-25 sehingga ayat yang ke-35. Sebelum perikop perkongsian ini, kita dapat melihat bahwa Injil Yohanes telah menceritakan ada berbagai mukjizat yang telah dilakukan oleh Yesus di hadapan orang banyak. Mukjizat demi mukjizat yang dilakukan oleh Yesus membuat berita mengenai Dia cepat tersebar dan orang banyak sentiasa mengikuti Dia kemanapun Dia pergi. Orang akan mencari Dia, misalnya mukjizat pemberian makan 5,000 orang yang mendahului perikop ini menjadi peristiwa yang sangat mempengaruhi hati orang banyak untuk terus mengikuti dan mencari Yesus. Bahkan menurut Yesus, oleh peristiwa mukjizat itu orang banyak hendak memaksa Dia untuk menjadikan Dia sebagai raja, sehingga Yesus dengan sengaja menyingkir dan meninggalkan mereka yang dinyatakan pada ayat yang ke-15. Di dalam perikop perkongsian ini diceritakan bahwa orang banyak itu terus mencari Yesus hingga sampai ke Kapernaum. Dan setelah mereka bertemu, mereka berkata, "Rabai," ataupun guru, "bila mana engkau tiba di sini?" Pertanyaan itu hendak menyampaikan bahwa bagaimana dia dapat sampai ke Kapernaum tanpa pengetahuan dan terlepas dari perhatian mereka. Padahal mereka terus mengikuti dan mencari Dia. Sekilas begitu indah dan baik kedengarannya kalau orang banyak tidak mau lepas daripada Yesus. Mereka mengikuti dan terus mencari Yesus. Tetapi Yesus tahu apa tujuan hati mereka. Sehingga Yesus mau supaya motivasi mengikuti dan mencari Yesus itu adalah motivasi yang lebih benar, lebih daripada apa yang mereka inginkan. Pengajaran tentang apakah yang harus kita perhatikan di dalam perikop ini mengajarkan kita dalam 3 perkara. Dan pada pagi ini kita akan melihat 3 perkara itu. Yang pertama,
daripada ayat yang ke-24 sehingga ayat yang ke-26. Saya ingin menyimpulkan di dalam satu tema kecil, yaitu Yesus ingin supaya kita mempunyai motif dan motivasi yang benar ketika mengikuti Dia. Saya ulangi, Yesus ingin supaya kita mempunyai motif dan motivasi yang benar ketika mengikuti Dia. Ayat yang ke-24 sehingga ayat yang ke-26. Orang banyak telah menyaksikan, melihat, dan merasakan perbuatan Kristus yang melakukan mukjizat. Ada penyembuhan orang sakit, ada pemberian makan 5.000 orang dengan 5 roti, dengan 2 ikan dan masih tersisa 12 bakul. Melalui perbuatan Kristus yang sangat menakjubkan itu, mereka sentiasa ingin tetap mencari Yesus dan sentiasa mencari Yesus. Yang menjadi tujuan mereka dalam mencari dan mengikuti Yesus adalah untuk sentiasa melihat perbuatan-perbuatan ajaib itu. Bahkan supaya mereka mendapat apa yang mereka perlukan dalam kehidupan mereka. Yesus mengerti dan tahu motivasi mereka. Sehingga Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Artinya, mereka mencari Yesus bukan karena sudah ada pengenalan yang benar akan Yesus, yang ditimbulkan oleh tanda-tanda yang dilakukannya itu. Yesus melihat motivasi dan pengenalan mereka masih sekadar ingin melihat tanda. Namun tanda itu belum memberikan pengenalan yang sungguh siapakah Yesus yang sebenarnya. Bahkan Yesus mengatakan mereka mencari Yesus karena Yesus telah mengenyangkan mereka. Yesus menegur dan mau memperbetulkan motivasi dan tujuan mereka dalam mencari dan mengikuti Dia. Demikian orang banyak dalam perikop ini mereka telah melihat perbuatan-perbuatan ajaib dan telah memperolehi kekenyangan. Maka mereka terus mengikuti dan terus mencari Yesus karena selalu ingin menikmati perbuatan-perbuatan ajaib. Dan bahkan menurut Yesus bahwa orang banyak itu datang hendak memaksa Yesus untuk dijadikan sebagai raja. Hal itu diketahui oleh Yesus sehingga Ia pergi menyingkir daripada mereka. Melalui ayat ini, mari kita lihat lebih dalam lagi dan merenungkan motivasi apa yang mendorong dan mengarahkan kita untuk bertahan mengikut Yesus. Tetapi menjadi orang Kristen, kita melakukan semua itu janganlah hanya untuk pemenuhan hal-hal yang duniawi sahaja. Memang di dalam Yesus adanya keberhasilan, di dalam Yesus adanya kejayaan, di dalam Yesus adanya kesembuhan, dan di dalam Yesus juga adanya mukjizat. Tetapi yang mendahului semua itu, karena semua yang dinyatakan itu adalah tanda-tanda. Tetapi yang terpenting di sini adalah pada saat kita beriman dan percaya kepada Yesus, karena keselamatan dan kehidupan yang kekal yang ada padanya. Dialah Tuhan yang harus dipuji, Dialah Tuhan yang harus disembah, yang telah mati dan bangkit untuk keselamatan kita. Jika kita hanya melihat tanda-tanda mukjizat, berarti bahwa pengharapan kita itu hanya pada tanda-tanda itu sahaja. Iman kita itu tidak bertumbuh. Pada saat adanya pergolakan dalam kehidupan kita, maka kita akan jatuh. Tetapi pada saat kita percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, apapun yang terjadi di sekeliling kita, kita tetap percaya kepadanya. Meskipun tidak ada kesembuhan, meskipun tidak ada kesembuhan, meskipun tidak ada sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, iman percaya kita tetap teguh di dalam Dia. Dan persoalannya kepada kita pada saat ini, adakah kita percaya dan mengakui Dia sebagai Tuhan
dalam apapun yang kita lakukan. Perkara yang kedua yang akan dapat kita belajar daripada perikop ini adalah Yesus ingin supaya kita melakukan pekerjaan yang menyenangkan hati Allah. Saya ulangi, Yesus ingin supaya kita melakukan pekerjaan yang menyenangkan hati Allah. Daripada ayat yang ke-27 sehingga ayat yang ke-29. Saudara dan saudari dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menyenangkan hati sesama mudah untuk kita laksanakan karena kita bersama dengan Dia. Tetapi persoalannya di sini, bagaimana kita boleh menyenangkan hati Allah? Dan jawapan yang diberikan oleh Yesus dinyatakan pada ayat yang ke-27 sehingga ayat yang ke-29. Yesus memperingatkan dan menegur orang banyak tersebut supaya mereka bekerja bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang diberikan oleh Yesus. Sebab Dialah yang disahkan oleh Allah Bapa dalam meterainya. Yesus mengatakan pekerjaan yang harus dilakukan oleh orang banyak adalah percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Dalam hal ini, Yesus kembali memperbetulkan motivasi mereka di dalam mengikut dan mencari Dia. Orang Yahudi memang begitu sulit untuk menerima Yesus sebagai Mesias, anak Allah. Sehingga kata-kata yang memiliki arti dan makna supaya mereka jangan hanya percaya kepada Yesus sebagai pemberi berkat, pelaku mukjizat dan penyembuh. Tetapi yang lebih utama, mereka harus menerima dan percaya kepada Dia sebagai juru selamat, penembus dosa umat. Dalam Dia kita akan mengalami kehidupan yang kekal abadi. Di dalam roh dan di dalam kebenaran kita akan tahu bahwa kita ini hidup. Melalui ayat ini terlihat ketidaktahuan orang yang mencari Yesus akan apa yang dikenaki Tuhan Allah untuk mereka kerjakan, untuk mendapatkan dan memperolehi makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yesus begitu tegas mengatakan, yang harus kita kerjakan adalah percaya kepadanya yang telah diutus oleh Allah, menyenangkan hati Allah bukan hanya kerana pekerjaan yang kita lakukan, melainkan kerana kita menerima, mempercayai dan mengikut Yesus sebagaimana yang dikatakan di dalam Yohanes bab yang ke-6 ayat yang ke-40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Sehingga kehidupan rohani dan iman kita dibangun di atas pengakuan tersebut, sebagaimana yang disingkapkan Yesus tentang dirinya. Kita mengaku, menerima, dan percaya Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius bab yang ke-16, ayat yang ke-16. Dan keselamatan kita hanya ada di dalam Dia, seperti yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul, bab yang ke-4, ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam sesiapa pun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dengan demikian, ingin dinyatakan bahawa keselamatan itu hanya melalui Anak Allah. Dan Anak Allah itu adalah Yesus Kristus sendiri yang membekalkan sumber berkat dan kehidupan yang abadi kepada kita yang percaya kepadanya. Saya ingin mengajak kita supaya kita menyerahkan hal yang sama kepada Tuhan Yesus Kristus dalam setiap apapun yang kita laksanakan dalam kehidupan kita. Perkara yang ketiga yang dapat kita belajar bersama-sama daripada perikop ini adalah daripada ayat yang ke-30 sehingga ayat yang ke-35. Dan saya ingin menyatakan di sini, Yesus adalah roti hidup. Yesus adalah roti hidup. Penyataan Yesus bahwa Dia adalah roti hidup diawali daripada permintaan orang banyak akan tanda yang dapat mereka lihat
sehingga mereka percaya kepadanya. Orang banyak hanya ingin melihat tanda-tanda mukjizat dan mendapatkan makanan percuma. Mereka berkata kepada Yesus bahwa nenek moyang mereka selalu diberi makan percuma oleh Musa selama di padang gurun. Yang menjadi tarikan bagi mereka mengikut Yesus adalah tanda mukjizat dan makanan percuma tersebut, bukan kerana Yesus Kristus sendiri. Dengan pernyataan itu, Yesus kembali memperbetulkan cara pandangan mereka dan motivasi mereka dalam mencari Yesus, bahwa seharusnya yang mereka perlukan lebih daripada makanan yang sifatnya sementara, lebih daripada makanan secara jasmani, tetapi makanan rohani. Yesus mengajar orang banyak tersebut dengan berkata bahwa bukan Musa yang memberikan mana, makanan percuma dari syurga tersebut, melainkan Bapakulah yang memberikannya. Orang banyak langsung meminta kepada Yesus supaya mereka diberikan roti tersebut. Ketika itu Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yesus memperbandingkan dirinya dengan roti hidup, yaitu roti yang memberi hidup, dengan mana yang pernah dimakan oleh nenek moyang Israel di padang gurun. Mana yang bersifat sementara, yang tidak dapat memberi hidup yang kekal. Yesus menyebut dirinya sebagai roti hidup. Pada masa Yesus, roti adalah sebagai makanan yang utama dan penting. Orang tidak dapat hidup tanpa tersedianya roti untuk dimakan. Demikianlah Yesus hendak mengatakan bahwa dia adalah hal yang terpenting dan yang paling utama yang mereka perlukan, yaitu miliki supaya memperoleh kehidupan kekal. Bahkan roti yang dimakan hanyalah memberi rasa kekenyangan sementara untuk jasmani. Tetapi Yesus sebagai roti hidup adalah untuk kehidupan rohani dan memberi hidup yang kekal. Manusia makan roti untuk memuaskan rasa lapar jasmani dan menyokong kehidupan jasmani. Kita dapat memuaskan rasa lapar rohani dan menyokong kehidupan rohani hanya melalui hubungan yang benar dengan Yesus Kristus. Tidak heran kalau Yesus menyebut dirinya sebagai roti hidup. Tetapi roti harus dimakan untuk menyokong kehidupan. Demikianlah Kristus harus tinggal di dalam kehidupan kita. Kita harus datang dan percaya kepadanya untuk kita mendapat dan memperolehinya. Menerima Yesus sebagai roti hidup berarti kita hidup dalam keselamatan. Hidup dalam keselamatan berarti hidup berkelimpahan atau tidak kelaparan. Hal ini bukan berarti bahwa manusia tidak lagi memerlukan makanan, tetapi kita harus melihat kepentingan kita. Hanya sahaja dengan datang dan percaya kepada Yesus, manusia tidak lagi dikuasai dan dikendalikan oleh makanan jasmani. Hidup orang yang sudah menerima Yesus, hidupnya bukan lagi semata-mata untuk mencari makanan dan menjadi kenyang. Ia tidak lagi dikuasai dan diperhambakan oleh makanan, atau hidupnya tidak lagi hanya hidup yang mencari makanan dan kekenyangan. Kerana Yesus mengatakan bahwa dia adalah roti yang akan memberi hidup, hidup yang berkekalan kepada kita semua yang percaya kepadanya. Saudara dan saudari, tidak salah sekiranya kita keluar untuk mencari nafkah kehidupan. Tetapi kita harus dimotivasikan bukan kerana kita ingin mengenyangkan diri kita, tetapi kita menggunakan apa yang kita miliki, hasil yang kita perolehi untuk memuliakan Tuhan. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa apapun yang kita kerjakan, meskipun untuk manusia, kita lakukannya untuk Tuhan. Jadi pada saat ini, saya ingin menyeru kita semua, supaya apapun yang kita laksanakan di dalam kehidupan kita, kita harus menetapkan motivasi kita adalah benar di hadapan Yesus Kristus. Biarlah apapun yang kita laksanakan, kita tetapkan bahwa kita melakukannya untuk memuliakan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah tubuh yang digunakan oleh Tuhan untuk kemuliaan-Nya.
Saudara dan saudari, daripada penyataan ini dan daripada perkongsian ini, kita dapat belajar bahawa ikut dan carilah Yesus lebih daripada berkat yang dia berikan. Berkat dan mukjizat hanyalah hasil daripada yang memberi berkat itu. Cari dan milikilah Yesus yang adalah sumber berkat dan mukjizat itu. Kita akui, kita inginkan berkat. Kita akui, kita inginkan mukjizat terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kita sering lupa siapakah yang pemberi berkat dan mukjizat itu. Hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, mengikut dan mencari Yesus kerana memahami dan percaya bahwa Yesus berkuasa untuk melakukan tanda-tanda dahsyat dan mukjizat adalah baik dan benar. Tapi jauh lebih baik dan jauh lebih benar kalau kita beriman dan percaya bahwa Dialah Tuhan, Juru Selamat yang memberi keselamatan dan kehidupan yang kekal kepada setiap pribadi kita. Yang ketiga, Yesuslah Tuhan sumber kehidupan jasmani dan kehidupan rohani kita. Dan Dialah jawapan dalam setiap persoalan kehidupan kita. Karena itu, jadikanlah Dia yang pertama dan paling utama dalam kehidupan kita. Maka semuanya akan seturut dengan kehendak Dia. Yang keempat, Yesus berkata bahwa Dia adalah roti hidup. Dan Dia mengundang setiap orang untuk datang dan percaya kepadanya supaya mendapat dan memperoleh kehidupan yang kekal. Yesus bukan mengabaikan kehidupan dunia ini, tetapi Ia tidak mengenaki manusia, hanya mengutamakan kepentingan dunia dan kenikmatan yang hanya kekal sesaat sahaja. Kerana Dia menawarkan kehidupan yang kekal abadi pada saat kita beserta dengan Dia dan Dia beserta dengan kita. Maka kita akan menyaksikan berkat dan mukjizatnya terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, dan ini merupakan suatu persoalan kepada kita semua. Apakah yang menjadi tujuan dan motivasi kita dalam mengikut dan mencari Yesus? Mari kita sama-sama tanya di dalam hati kita yang terdalam. Apakah motivasi dan apakah tujuan kita mengikuti Dia? Adakah kita seperti orang banyak yang hanya menantikan mukjizat dan tanda-tanda, ataupun yang disarankan oleh Yesus pada saat kita percaya dan taat kepadanya, maka semuanya akan diberinya kepada kita. Saudara dan saudari, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita sama-sama menetapkan hati kita supaya kita tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus meskipun banyak perkara yang terjadi di dalam situasi kita pada saat ini. Biarlah berkat Tuhan beserta dengan kita di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Pengakuan iman nasiah semua. Kami percaya kepada Allah yang tunggal, Dia Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, juga segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Kami percaya kepada Tuhan yang tunggal, Yesus Kristus, Anak tunggal Allah, yang abadi diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar, diperanakan bukan dijadikan. Dia sama dengan Bapa, melaluinya segala sesuatu dijadikan untuk kita dan keselamatan kita. Dia turun dari syurga, oleh kuasa Roh Kudus Dia dikandungkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Demi kita Dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, diseksa hingga mati dan dikuburkan. Pada hari ketiga Dia bangkit menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Dia naik ke syurga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang telah mati, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Kami percaya kepada Roh Kudus, Dia Tuhan, pemberi hidup yang datang daripada Bapa dan Anak, bersama Bapa dan Anak. Dia disembah dan dimuliakan
Dia telah berfirman melalui para nabi. Kami percaya kepada Eklesia yang satu, kudus, katolik dan rasuli. Kami mengakui satu pembaptisan untuk pengampunan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia akan datang. Amin. Doa syafaat. Mari kita berdoa untuk Eklesia dan juga dunia ini, dan marilah kita mengucap syukur kepada Allah atas kebaikannya. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, Engkau telah berjanji melalui anak-Mu Yesus Kristus untuk mendengar kami apabila kami berdoa dalam iman. Dan pada pagi ini Tuhan, kami berterima kasih di atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Reverend Willy, firman yang hidup yang mengajar kami bahwa Engkau adalah roti kehidupan. Orang yang datang kepada Engkau tidak akan lapar, dan orang percaya kepada Engkau tidak akan dahaga selama-lamanya. Tuhan, dalam belas kasihan-Mu, dengarlah doa kami. Perkasakanlah Bishop kami, Bishop Donald Jude, dan penolong Nelson Ugas dan semua Eklesia-Mu dalam pelayanan Kristus di Dioceses Kuching dan Brunei Darussalam, supaya semua orang yang mengakui nama-Mu dapat bersatu dalam kebenaran, hidup bersama dalam kasih Tuhan dan meninggikan kemuliaan Allah di dunia ini. Di gereja kami di Sengkelamba, kami berdoa kepada Bika, Archdeacon Stanley Bosing, Reverend Augustine Saidi, Reverend Josim, Reverend Billy Belin, Deacon Roland, Deacon Yo, Subdeacon, Leaders dan semua pemimpin organisasi dan ministri gereja, supaya mereka diurapi dengan kuasa Roh Kudus, dikurniakan dengan hikmat dan kebijaksanaan dan kuasa semasa mereka menjalankan perintah-Mu untuk mengkabarkan berita baik kepada semua orang. Tuhan, dalam belas kasihan-Mu, dengarlah doa kami. Kami berdoa kepada negara kami Malaysia dan para pemimpin negara kami Malaysia yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri, Ketua Menteri Sarawak Abang Johari, serta menteri-menteri dalam kabinet dan persekutuan, supaya mereka menjalankan pentadbiran negara dengan adil dan saksama, jujur dan amanah, serta bertoleransi terhadap semua kaum di Malaysia. Kami berdoa kepada keadaan pandemik dan penularan penyakit COVID-19 ini agar berakhir dengan segera. Berdoa kepada petugas-petugas kesihatan dan agensi yang lain di barisan hadapan semua, supaya mereka selamat dari jangkitan virus ini dan rakyat dapat menjalani kehidupan harian dengan aman dan damai. Kami percaya Tuhan akan menghapuskan suasana sukar yang telah menyelubungi semua bangsa di dunia pada masa ini. Tuhan, dalam belas kasihan-Mu, dengarlah doa kami. Kurniakanlah berkat perolehan keselamatan dan kesihatan kepada keluarga kami, sahabat andai serta juga jiran-jiran kami. Kami memohon keberkatan kepintaran dalam pelajaran anak-anak kami yang masih bersekolah, yang belajar di pusat pengajian tinggi, agar mereka dapat belajar dengan keadaan yang sukar ini. Tuhan, dalam belas kasihan-Mu, dengarlah doa kami. Berikanlah ketenangan dan pemulihan kepada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, baik di hospital ataupun di rumah. Oleh luka-luka-Mu, dalam nama Yesus Kristus, mereka dipulihkan dan disembuhkan. Bersukacitalah dalam damai dan kasih Kristus dalam persekutuan Sengkelamba, semua orang saleh-Mu. Kami menyerahkan diri dan semua orang Kristian kepada kasih-Mu yang tidak berubah. Mari kita sama-sama mengucap syukur. Bapa yang pengasih, terimalah doa ini demi anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Juru Selamat kita. Bapa kami yang di syurga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami hari ini keperluan harian kami. Ampunilah dosa-dosa kami seperti kami mengampuni mereka yang bersalah terhadap kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan,
kini dan selama-lamanya. Amin. Allah Trinity Kudus menjadikan kamu teguh dalam iman dan kasih, menjaga kami semua pada semua segi, dan membimbing kami dalam kebenaran dan kedamaian. Lalu berkat Allah Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu dan tetap bersama-samamu selalu. Pergilah dalam damai untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tetap. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku
supaya kehidupan memancar senantiasa. Oh, Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan,